Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini KPK kembali akan menyampaikan perkembangan perkara dugaan suap urusan terkait di Mahkamah Agung. Sebagaimana kemarin sudah kami sampaikan ya, setelah KPK menetapkan seorang tersangka 10 jumlahnya, dan kemudian sudah dilakukan penahanan 9 orang, dan hari ini KPK kembali menahan satu tersangka yaitu atas nama IDKS. Dibacakan poin-poinnya oleh Pak Karyoto selaku Deputi Penindakan, dan berikutnya kami persilahkan teman-teman bertanya terkait dengan perkembangan dari penanganan perkara ini, ataupun kalau ada, kami juga persilahkan terkait dengan perkara-perkara yang sedang ditangani oleh KPK ya, karena kemarin sebenarnya teman-teman juga sudah banyak pertanyaan terkait dengan beberapa perkara yang sedang ditangani oleh KPK, namun kami tidak batasi teman-teman untuk bertanya kembali pada hari ini terhadap hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara. Kami silakan Pak Karyoto untuk menyampaikan beberapa poin dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan jurnalis dari berbagai media yang saya hormati dan masyarakat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Pada malam hari ini adalah lanjutan dari penyidikan yang menyangkut Hakim Agung di Mahkamah Agung, yaitu, dan satu orang tersangka yang hadir pada siang hari ini adalah satu dari 10 tersangka yang telah ditetapkan. Tersangka itu adalah IDKS ya. IDKS dia adalah swasta, debitur Koperasi Simpan Pinjam ID. Dan IDKS ini akan dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 23 Oktober 2022 di Rutan Polres Metro Jakarta Timur. Konstruksi perkaranya yang pertama adalah peran dari IDKS adalah sebagai orang yang melakukan gugatan ya, orang yang melakukan gugatan dan orang yang memberikan menyiapkan dana terhadap upaya-upaya yang sedang dilakukan dalam proses hukum. Jadi terkait sumber dana yang diberikan JP dan ES pada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS. Jumlah yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar Singapura dolar 202.000 yang sama nilainya dengan 2,2 miliar rupiah, yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar 250 juta, MH menerima sekitar sejumlah 850 juta, ETB menerima sekitar jumlah 100 juta, dan SD menerima sekitar 800 juta yang penerimaannya melalui ETB. Kemudian terhadap IDKS disangkakan sebagai pemberi melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B, pasal 13 atau pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini informasi yang berkaitan dengan upaya paksa penahanan satu tersangka lagi yang menyangkut OTT yang melibatkan Hakim Agung di MA. Mungkin ini, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karyoto. Jadi pada prinsipnya 10 orang tersangka saat ini sudah dilakukan penahanan seluruhnya, dan berikutnya proses penyidikan terus dilakukan, pengumpulan bukti, pemanggilan saksi. Nanti perkembangannya kami akan sampaikan ya, mengenai siapa saja saksinya. Pada prinsipnya tentu pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian perbuatan dari para tersangka untuk kemudian menjadi lebih jelas dan terangnya
perbuatan dimaksud. Silakan 3 orang penanya, kalau ada kami beri kesempatan. Oke, Mas Chandra, Yogi, terakhir Mas Mario ya, mungkin Mas Mario ya. Iya, oke. Pertama saya menanya soal kasus ini, soal kelanjutan kabar adanya dugaan penerimaan dari pengurusan perkara lain di MA, itu gimana? Udah didalamin apa belum? Terus untuk kasus lain, pertama pemanggilan Lukas NMB yang kedua sebagai tersangka ini kapan? Apakah sudah diserahkan suratnya atau belum? Terus masih mau dipanggil di Jakarta atau di Papua? Terus yang kedua kasus kelanjutan upaya pemulangan Paulus Thanos dari Singapura. Nah terakhir kan katanya mau ngomong sama CPIB Singapura akhir September lalu ya. Nah ini gimana hasilnya? Apakah sudah ada bantuan-bantuan atau lainnya? Terus yang ketiga pengembangan kasus Garuda Indonesia. Nah ini pihak imigrasi tadi pagi menjelaskan bahwa ada permintaan pencegahan terhadap mantan anggota DPR Chandra Tirta Wijaya dalam kasus ini. Nah ini si Chandra ini, nah si Chandra ini bakal dipanggil KPK atau enggak gitu? Apakah memang sudah ada jadwalnya atau tidak? Terus meminta tanggapan soal mantan jubir KPK Febri Diansyah di Twitternya mempertanyakan pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan bansos. Nah KPK dia bilang KPK jangan terlalu fokus sama penanganan Formula E saja. Nah ini gimana tanggapannya soal kasus kelanjutan kasus bansos ini sampai mana? Terus apakah ada perkembangannya seperti itu? Oke, makasih. Silakan Mas Yogi ya. Iya, makasih Mas Ali, Pak Karyato. Izin yang pertama, saat ini kan sudah genap ya 10 tersangka sudah ditahan. Nah, kapan KPK akan memanggil Ibrahim dan Samsul Sarif yang menjadi majelis hakim bersama dengan Sudrajat dalam kasasi KSP inti dana? Kemudian sama kayak Chandra tadi soal Garuda Indonesia itu kan Chandra Tirta Wijaya ini penetapan tersangkanya kapan ya? Karena kan sudah dicekal oleh imigrasi juga. Terus detail kasusnya si Chandra itu bagaimana? Kemudian ini ada ex pegawai KPK yang bilang bahwa pimpinan KPK merasakan kasus Formula E karena dia orang internal ya dan mantan pegawai KPK. Bagaimana pandangan KPK terhadap pernyataan tersebut? Terima kasih. Ya, makasih. Saya mau nanya soal ini aja. Ini kan kemarin udah 3 kali lah konversi terkait MA ini. Yang mau saya tanyakan dari OTT sampai saat ini, apakah memang ada penyitaan atau pengembalian uang misalkan, atau dari proses penyidikan justru menemukan dana lain atau aliran lain. Nah, untuk yang kedua, kalau tadi soal hakim dipanggil, nggak mungkin sekelas hakim yang sekarang sudah tidak agung ini tidak memiliki atasan yang untuk dikonfirmasi minimal soal bagaimana tupoksi seorang hakim agung. Artinya KPK kapan punya niatan panggil atau mengkonfirmasi ketua MA lah terkait kasus ini. Ini kan levelnya udah cukup tinggi. Nah, yang kasus lain Mas Ali, Pak Deputi, ini saya mau nanya nih, agak sedikit bingung karena pergantian pemimpin, pergantian juga modelnya, agak bingung aja saya. Yang mau saya tanyakan terkait contoh aja nih, soal kasus Garuda. Sudah bisa dikonfirmasi bahwa ini penyidikan, terus kemudian sudah bisa dikonfirmasi adanya orang yang dicegah. Apa bedanya dengan kasus LNG? Yang dicegah 4 orang, ada mantan dirut, bahkan sudah digeledah kantor Pertamina. Nah ini menunggu apa lagi sih gitu loh? Atau memang karena tidak, dia hitungannya bukan memiliki kecepatan seperti Formula E sehingga yang lain lambat naiknya, atau gimana? Ya, oke Mas Mario. Ya belum, masih baru satu Mas, itu pertanyaan baru satu. Nah untuk kedua bisa dikonfirmasi sedikit soal kasus
pengadaan di DPR itu kan speednya itu dari Juni sampai Juli itu pemeriksaan soal terkait pengadaan di DPR RI. Sebelumnya kepala bagian pengadaan, kepala bagian rumah jabatan DPR juga sudah diperiksa, bahkan sampai auditor utama media apalah si Piping Eprianto itu diperiksa 2 kali. Apakah memang sudah firm ditemukan adanya kerugian negara dalam pengadaan kasus di DPR RI itu? Tolong sedikit jelaskan clue-nya aja agar tidak menjadi berimbang. Ada yang melidik udah diomongin, ada yang lidik nggak boleh diomongin, ada yang ya banyak ruang gelap yang memang ngeri-ngeri kejeblos. Oke, poinnya sudah dapat Mas Waryo. Poinnya sudah dapat. Nggak ada kan KPK membicarakan lidik kok. Kan sudah ditegaskan berulang kali. Deputi untuk bisa menjelaskan. Kan bukan kami yang membuka. Terima kasih rekan-rekan semua. Mas Chandra, tentang pemanggilan LE kembali ya. Kita masih dalam forum atau fokus pada koordinasi dengan Forkompinda. Nanti ada perkembangan situasi akan dilaporkan kapan waktunya yang tepat ya, masih wait and see. Tetapi juga tidak lama-lama, ada waktu tertentu karena dalam hal ini kita juga nanti harus berkoordinasi dengan Menko Polhukam untuk langkah-langkah berikutnya. Kemudian masalah yang terkait dengan Singapura, memang kemarin ketika rombongan Pak Alek dan tim ke sana sudah dibicarakan. Nah, kemarin juga dengan Kementerian Luar Negeri, ya ternyata yang dibilang ekstra di sini untuk pelaksanaannya belum siap piranti lunaknya yang di bawah. Artinya mungkin peraturan pelaksanaannya atau bagaimana itu belum bisa dilaksanakan. Nah, sebenarnya kalau masalah MLE atau kerjasama dengan luar negeri kan sentral authority-nya ada di Menkumham. Itu sebagai yang meliding kita terhadap upaya-upaya yang dimintakan kepada pihak-pihak negara asing atau negara tetangga. Ya termasuk Paulus, ya lain-lain banyak itu. Yang kemungkinan yang pernah singgah di situ, baik yang sifatnya mungkin saksi yang tidak mau kembali ataupun orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian masalah ya sebenarnya kami tidak pernah membuka masalah yang masih dilidik, dan disidik pun kami tidak pernah membuka yang belum dilakukan upaya paksa. Kalaupun ada yang membuka adalah rekan-rekan dari wartawan. Keahliannya Pak Mario itulah yang sering membuka perkara-perkara yang sifatnya masih lidik. Saya ketemu saksi ya silahkan. Kalau itu saksi atau itu bukan saksi ya, dalam proses penyelidikan tidak ada saksi, tidak ada tersangka. Sifatnya bukan pihak yang diundang untuk diklarifikasi. Nah, ya saya akan luruskan juga masalah kita harus membuka lidik. Saya rasa kita akan lebih mudah melindungi privasi, hak-hak seseorang untuk sebelum adanya proses peradilan. Nah, dalam penyidikan pun sebenarnya masih internal di internal institusi aparat penegak hukum ya. Yang ada biasanya dalam setiap ekspos adalah apa yang terjadi, bagaimana yang terjadi, caranya bagaimana, itu yang disampaikan ke publik. Tapi berita acara tidak pernah yang disampaikan sampai keluar. Bahkan dalam kasus ya yang rekan-rekan mungkin Polri, ya semuanya sifatnya masih kulit-kulitnya saja. Nah, kalau mau tahu isinya nanti di persidangan, dan saya yakin beberapa persidangan yang tidak khusus adalah bersifat terbuka, boleh dihadiri oleh khalayak ya selama tempatnya memungkinkan. Dan kita juga tahu cara-cara sekarang tidak bisa langsung bisa menghadiri melalui televisi. Nah, saya juga tidak akan menjawab orang-orang yang secara pribadi bertanya ya, misalnya tentang ini tentang itu. Dia paling gampang melontarkan pertanyaan. Ya kalau dalam tahap masih penyelidikan, kami sama sekali tidak mau bicara. Penyidikan pun kalau pada saat kami mengumumkan, ya forumnya seperti ini. Rekan-rekan yang di depan, yang media dengan tugas jurnalistiknya silakan bertanya. Kami bisa, kami ada, kami akan jawab. Kami tidak akan pernah menutup-nutupi. Bahkan ya mungkin saya katakan pertanyaan detail Pak Mario ini kadang-kadang saya nggak bisa menjawab. Karena antara saya dengan penyidik sehari ini, penyelidik atau penyidik masih di lapangan. Dapat apa? Kita juga belum tahu.
Mungkin yang lebih tahu Pak Ali, karena Pak Ali menanyakan pada dapat apa saja. Ini dari wartawan menanyakan, silakan saja, nggak apa-apa. Ya, kalau itu sudah ini. Ya, sifatnya namanya barang bukti dan lain-lain itu harus didapatkan secara proses yang legal, baik cara penggeledahan maupun penyitaan atau dihadirkan sendiri oleh yang menguasai barang bukti itu. Kemudian soal Garuda sendiri memang kembali kami memang sudah kalau ditanya, udah melakukan cekal itu bisa saksi juga bisa, tersangka saksi juga bisa ya dicekal, karena ada kekhawatiran kita apabila orang ini pergi ke luar negeri akan sulit menghadirkan. Nah, untuk yang sifatnya belum waktunya saya sampaikan, ya saya tidak akan menyampaikan. Memang ada, kalau ditanya konfirmasi apakah betul mencekal, betul kami mencekal. Ada peristiwa ini, ya ada, kan gitu. Ya, nanti kalau ini saya beranjak lagi ke masalah LNG. Dalam penyidikan itu ada batas waktunya. 20 hari pertama penahanan, kemudian ditambah 40 hari, ditambah 30. Kalau ancamannya kurang dari 10 tahun, harus dalam waktu 120 hari kami harus melimpahkan ke penuntutan. Ya, kalau sekarang kami tahan atau bagaimana, kelengkapan dari alat buktinya belum cukup, kami juga tidak berani, ya. Karena kami selalu berkoordinasi. Kenapa? Ya, saya sering berkoordinasi dengan BPK dan BPKP. Perkara yang ditangani KPK yang menggunakan pasal 2 dan pasal 3 itu banyak, dan banyak yang dalam antrian oleh auditor-auditor di BPK dan BPKP. Ya, seperti banyak Jember, terus kemudian kasus bansos, kita selalu nanya, dan ada follow up kan kita harus tahu juga update yang dari sana. Contoh misalnya ada temuan tapi sudah diselesaikan. Ini kan jadi problem juga di kami, ya. Apakah kami akan melakukan meneruskan atau tidak? Ya, karena sama pada saat nanti dilakukan penyelidikan dan penyidikan udah dikembalikan dan itu sudah terkoreksi dan itu ada aturannya dalam proses pertanggungjawaban keuangan negara. Ya. Nah, kalau saya sendiri kadang-kadang sering main ke auditor utama, ya saya menanyakan saya bertanya, misalnya saya datang ke BPK, saya minta audiensi, saya minta tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Ada dua kemungkinan, teman-teman BPKP datang ke kemari atau kami datang ke sana. Ya seperti kemarin saya tidak mau berpolemik tentang Formula E. Ini sampai saat ini belum ada penetapan tersangka, masih dalam proses lidik. Proses lidik itu kita harus kategorikan bahwa orang-orang yang memberikan keterangan itu belum bisa dikatakan sebagai keterangan saksi, karena sifatnya masih keterangan-keterangan yang konfirmasi atau klarifikasi terhadap apa yang sedang dilakukan, ingin dibuat terang oleh para penyelidik di KPK. Ya. Jadi kalau kami membuka-buka, ya itu tidak tepat juga. Nanti setiap orang yang ini kemarin ini, padahal dia sifatnya kadang-kadang ada yang diminta datang juga karena dia tidak paham tentang itu, ya kita enggak ini, ya kembali lagi gitu. Mungkin dia punya data, mungkin punya informasi dikaitkan dengan hal-hal yang sedang dicari. Nah, kemudian masalah Hakim Agung, Pak Mario. Kembali kita berpijak pada alat bukti yang ada, ya. Hubungan setiap hakim dalam setiap putusan itu selalu bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, memang kemarin kami sudah didatangi oleh KY menyangkut perilaku, dan di sana kalau tidak salah ya Pak, mungkin Pak Ali yang kemarin dengar, kalau atasannya itu yang punya kewenangan untuk memeriksa ya dari KY atau dari internal Mahkamah Agung tersendiri. Misalnya level ketua PN atasannya siapa, ketua PT atasannya siapa, ya. Nah, kalau secara pidana itu pertanggungjawaban pribadi. Mungkin hakim menerima sesuatu atau berbuat sesuatu dalam hal kaitannya tindak pidana. Kalau itu layak sebagai tersangka atau saksi, ya akan kami panggil. Tidak harus kenapa ini tidak dipanggil. Semuanya kembali kepada ketercukupan atau keadaan yang ada dalam peristiwa pidana itu sendiri, ya. Karena rekan-rekan bisa lihat peristiwa pemberian kepada Hakim Agung ini
melalui pengacara, pengacara melalui staf 1, 2, 3 baru sampai. Ini perjalanannya begitu. Kalau tiba-tiba ada mungkin dari yang kemarin, rekan-rekan juga sudah paham dengan kasusnya Nur Hadi ya. Nah itu di luar para hakim agung ada yang bertindak melakukan perbuatan-perbuatan yang berindikasi pidana. Ya, semuanya kembali kepada keterkaitan keadaan yang dalam perkara itu sendiri, apakah itu perannya sebagai saksi ataupun tersangka, nanti kita melihat ya. Tidak bisa langsung menjudge bahwa oh ini bisa ikut ini. Ya memang asumsi kita gitu, tapi kan dalam penegakan hukum ini tidak boleh memakai asumsi, semuanya didasarkan kepada ketercukupan alat bukti. Kembali yang masalah LNG memang kita masih bukan terkendala karena rekan-rekan di BPK maupun BPKP itu punya kesibukan dan punya target. Mereka melakukan pemeriksaan secara rutin dan mereka juga banyak melayani APH. Kemarin selalu saya sampaikan servis atau kemampuan pelayanan BPK itu kalau tidak salah 100 produk kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu banyak sekali. Kejaksaan dari Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung, kepolisian mungkin dari Polres, dari Polda, dari Mabes. Nah, salah satunya adalah KPK. Kalau KPK hanya KPK sendiri. Nah, itu dalam waktu antrian. Kenapa kami sering datang? Ya selalu menanyakan bagaimana progresnya, itu ya. Jadi tidak bisa. Kenapa sudah lama dilakukan penyidikan penggeledahan belum dilakukan penahanan? Kami bermain dengan waktu, kami bermain dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bagaimana penegakan hukum ini yang diatur dalam hukum acara pidana. Jangan sampai kita semangat menahan di awal untuk pemenuhan kelengkapan berkas perkara tidak penuh, kami harus membebaskan yang bersangkutan demi hukum. Itu yang kami tidak mau. Saya rasa semuanya hampir sudah terjawab, Pak Ali. Terima kasih rekan-rekan. Saya kira sudah semuanya ya, teman-teman. Mas Mario? Terpidana itu kan tidak ada kaitannya, lapas ya, itu menjadi wewenang lapas begitu ya. Tapi memang yang kemudian melakukan eksekusi kan KPK ya. Ketika sudah dilakukan eksekusi maka pembinaan itu sepenuhnya ada di lapas, di Kementerian Hukum dan HAM begitu ya. Nah, nanti mungkin bisa dikonfirmasi karena ke sana apakah ada alasan hukum yang memang benar dibolehkan untuk keluar, misalnya seperti itu adalah aturan-aturan yang ada di sana gitu ya, Mas Andra ya. Cukup ya, baik. Terima kasih teman-teman kehadiran pada sore atau malam hari ini. Terima kasih Pak Karyoto. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.